bagi umat Islam Indonesia, ada istilah yang hari ini selalu muncul di tengah-tengah kita, bahwasanya orang Islam itu tidak perlu kaya, orang Islam itu tidak perlu memperdulikan secara berlebihan persoalan ekonomi. Yang penting kita ibadah, kita fokus saja dengan sholat, kita fokus saja dengan ngaji, kita fokus saja dengan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian, rakyat sipil, masyarakat sipil, para kaum rebahan, para kaum aktivis, dan para kawan-kawan yang selalu senantiasa aktif di sosial media. Kembali lagi bersama saya Opik Delian Alindra di konten yang senantiasa menemani tidur kawan-kawan, menemani khayalan teman-teman, menemani waktu kosong teman-teman, agar kemudian di setiap momennya kita terus bisa mengambil hikmah. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu hal yang menarik kawan-kawan. Bagi umat Islam Indonesia, ada istilah yang hari ini selalu muncul di tengah-tengah kita, bahwasanya orang Islam itu tidak perlu kaya, orang Islam itu tidak harus kaya, orang Islam itu tidak perlu memperdulikan secara berlebihan persoalan ekonomi. Yang penting kita ibadah, kita fokus saja dengan sholat, kita fokus saja dengan ngaji, kita fokus saja dengan puasa, kita fokus saja dengan urusan hablum minallah. Nah, menurut pandangan saya pribadi ya kawan-kawan, bahwasanya itu adalah mindset yang sedikit keliru. Kenapa sedikit keliru? Karena justru Islam tidak mengesampingkan persoalan ekonomi. Itu yang harus kita garis bawahi. Saya teringat dengan salah satu ungkapan Snokor Gronje, seorang intelijen Inggris yang dikirim untuk menaklukkan Aceh. Dia pernah berpesan, kalau Islam ibadah itu biarkan saja. Jadi kalau umat Islam beribadah itu biarkan saja mereka. Tapi kalau sudah bicara Islam ekonomi, awasi memang. Jangan sampai Islam kemudian menguasai perekonomian. Karena ketika Islam menguasai perekonomian, maka akan timbul kemajuan Islam, akan timbul kemajuan masyarakat Islam, akan timbul kemajuan perekonomian Islam. Kita mengingat dulu bagaimana peran ekonomi menopang Islam, menopang gerakan dakwah Islam di masa Rasulullah SAW. Ada yang namanya Siti Hadijah. Siti Hadijah adalah saudagar kaya. Dia adalah seorang pengusaha yang kemudian diperistri oleh Nabi dan mensponsori agenda-agenda gerakan dakwah Nabi. Dulu ada sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf, yang kemudian dia punya ratusan ternak, punya ribuan ternak, punya ratusan gram emas dan sebagainya. Dan ini saya pikir adalah hal yang harus kita teladani. Justru jangan sampai kita sebagai umat Islam berpikir mundur, kawan-kawan. Maksudnya apa? Kita seolah-olah hanya fokus dengan urusan ya sebatas ibadah ritual saja. Kita memahami Islam hanya sebatas ibadah ritual, hanya sebatas hukum halal haram. Padahal banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita ambil daripada ilmu dalam kajian Islam, yang salah satunya berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang perekonomian. Bahkan kita dalam Islam didorong tuh untuk senantiasa memajukan perekonomian kita. Karena hari ini timbul suatu istilah, suatu pandangan di masyarakat bahwa ya kita tidak perlu kaya, kita tidak perlu banyak harta, karena harta tidak dibawa mati, uang tidak dibawa mati, kekayaan tidak dibawa mati. Padahal sebetulnya bagi kita yang berpikir, bagi kita yang punya cara pandang yang begitu luas, ya harta itu bisa dibawa mati, teman-teman. Uang itu bisa dibawa mati. Caranya bagaimana? Kita kumpulkan harta, tetapi sebelum kita mati kita kirim ke
semua aspek. Kita pakai membangun masjid untuk kepentingan orang, kita bangun untuk lembaga-lembaga pendidikan seperti konten-konten saya sebelumnya. Kita bangun atau kita bangun pesantren, kita bangun toilet-toilet umum, kita bangun segala macam fasilitas yang kemudian bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu agar ya itu yang menjadi pahala jariah kita begitu. Jadi bukan secara fisik yang kita bawa mati, tapi secara material. Maksudnya apa secara material? Ya kita kasih ke orang agar itu kemudian muncul sebagai satu poin plus untuk kita bawa mati ya begitu. Jadi berhenti mulai dari sekarang kawan-kawan untuk menganggap bahwa harta itu tidak dibawa mati. Sekarang dirubah, harta itu bisa dibawa mati. Caranya sebelum kita mati banyak-banyak bersedekah. Karena dalam salah satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayyatiya yaumul la bai'un fih. Di situ dikatakan bahwa wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang keadaan kondisi di mana harta itu tidak berguna lagi untukmu. Hari ini kita bisa melihat berapa banyak orang yang mengumpulkan banyak harta tapi justru tidak digunakan untuk menolong agama Allah. Berapa banyak yang dia kemudian mempunyai banyak harta tapi tidak dipakai untuk membantu orang lain. Padahal dalam Islam justru kalau kita banyak harta ya didorong untuk berzakat begitu. Justru konsep ekonomi Islam ya salah satunya melalui zakat. Dan itu bedanya zakat dengan pajak. Kalau pajak ya yang wajib untuk membayar pajak ya orang kaya dan orang miskin. Tapi kalau misalnya bicara ekonomi Islam, yang berhak membayar pajak atau zakat ya orang kaya yang punya kelebihan harta, yang kemudian harta itu dibagi dengan orang-orang yang kurang mampu. Begitu luar biasanya perekonomian Islam. Hari ini ya sekalipun banyak kontroversi ya, persoalan riba dan sebagainya, dan itu yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Kita terus berusaha untuk menghindari segala macam perekonomian yang cenderung kepada tindakan riba. Karena ya berbicara tindakan riba ya pasti berbicara bunga dan sebagainya, berbicara harta yang tidak jelas asal usulnya seperti itu. Kemudian ini tidak lari daripada urgensi daripada Islam itu sendiri. Jadi jangan sampai kita menganggap Islam ini hanya sumber masalah atau seolah-olah Islam hanya mengekang kita untuk hidup. Padahal Islam punya berbagai macam solusi. Terlebih lagi persoalan perekonomian. Ya apa yang kita sedekahkan, apa yang kita tabung, justru itu yang akan kita tuai. Justru kita bersedekah ya bukan untuk kebaikan atau untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak, tapi untuk kembali kepada diri kita sendiri pada akhirnya. Karena kawan-kawan, kita tidak tahu justru kita hidup ini bisa punya banyak kesempatan untuk bisa berbuat banyak. Nah, selagi kita punya kelebihan rezeki ya jangan sampai itu kita sia-siakan. Karena orang-orang yang justru tidak mampu berdakwah secara dengan cara komunikasi ya dia bisa berdakwah dan berjihad dengan harta begitu. Sehingga ada istilahnya berjihadlah dengan harta dan jiwamu. Karena itu yang akan nanti menjadi sebab untuk kita bisa selamat dari siksa neraka atau siksa kubur dan sebagainya. Bagi keyakinan kita umat Islam ya seperti itu. Dan mindsetnya itu akan lebih baik jika kita punya banyak harta. Tapi ingat, sebelum kita membangun harta, yang paling penting adalah membangun kekuatan akidah, membangun kokohnya iman, membangun kokohnya keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian kita ketika memiliki banyak harta, kita tidak terjerumus kepada jurang istidraj. Istidraj artinya laknat yang berbalut nikmat, kawan-kawan. Karena berapa banyak orang yang hari ini dia menganggap dia mendapatkan nikmat yang banyak dengan harta kekayaan, padahal sebenarnya itu adalah istidraj.
yang kemudian membuat dia lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita membangun perekonomian yang pesat, maka harus yang kita bangun lebih dahulu adalah tentang integritas keimanan, agar itu yang menjadi alarm, yang menjadi peta hidup kita untuk senantiasa memanfaatkan nikmat yang ada. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Intinya kalau jadi orang Islam, jangan takut untuk kaya, karena harta itu bisa dibawa mati. Caranya dengan diinfakkan ke orang-orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.